Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada hari ini kembali kita boleh berjumpa kembali, kita boleh berkumpul, memuji, menyembah akan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita berkata bahwa 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kelompok kecil. Bahkan Tuhan hadir tinggal di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi firman Tuhan berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Kita datang beribadah menyembah Tuhan karena kita mencari Tuhan. Kita tidak mencari manusia. Jadi apapun yang sementara kita alami dalam kehidupan kita tidak akan pernah sia-sia ketika kita datang untuk mencari Tuhan. Maka kita datang dengan kerendahan hati bahwa kita butuh untuk dibekali dengan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau hari-hari ini kita ada di masa-masa yang mungkin agak sukar dalam hidup kita, kita gereja Tuhan harus menyadari bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Dan kata lain bahwa ketika kita ada di hari-hari yang terakhir, maka waktu Tuhan sudah sangat dekat. Maka gereja Tuhan harus menjadi pribadi-pribadi yang sadar bahwa waktu Tuhan sudah sangat dekat. Maka kita harus mempersiapkan akan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka kita butuh firman untuk mengukur akan kehidupan kita. Kita butuh roh Tuhan untuk membangun akan kehidupan kita secara rohani. Sampai ketika waktunya kelak kita ditemukan menjadi pribadi-pribadi yang serupa segambar dengan Tuhan. Maka sekali lagi dan sering saya katakan bahwa firman Allah adalah ukuran di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada saat ini kita akan bacakan, kita akan membahas tentang rahasia gereja Tuhan di dalam Wahyu 12. Kita akan bacakan di dalam ayat pertama sampai ayat yang keempat. Wahyu 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita boleh baca bersama-sama dengan perikop perempuan dan naga. 1, 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah, padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Jadi puji nama Tuhan, begitu banyak orang yang coba untuk membahas akan Wahyu 12 ini. Tetapi saya yakin dan percaya segala sesuatu yang rohani kita akan membahasnya dari sudut pandang rohani. Dan di sini kita bisa memperhatikan bahwa ketika kita menyadari bahwa kita gereja Tuhan ada di penghujung akan akhir zaman, maka saya yakin dan percaya pekerjaan daripada kuasa-kuasa kegelapan akan bekerja semakin giat untuk menjatuhkan setiap umat kepunyaan daripada Tuhan. Maka sering kita dengar begitu banyak hamba-hamba Tuhan orang berbicara tentang sepertiga bintang di langit akan diseret oleh ekor naga. Maka pada saat ini kita akan menelanjangi siapa sih sebenarnya ekor naga, siapa sih naga merah, dan siapa sih perempuan yang dalam keadaan mengandung ini. Dan ayat yang pertama dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saya percaya satu hal bahwa gereja Tuhan adalah saudara dan saya adalah perempuan di hadapan Tuhan. Secara universal laki-laki dan perempuan di mata Tuhan kita adalah perempuan. Karena kita akan masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Dan mempelai laki-laki sorgawi adalah Tuhan, dan dia akan datang kali yang kedua ke dalam untuk menjemput akan gerejanya untuk masuk di dalam pesta perkawinan anak domba.
Bahkan yang berpakaian asing sekalipun pada akhirnya akan dibuang, tercampak dari dalam pesta itu. Tidak berlayak ada di dalam pesta itu. Maka gereja Tuhan akan diukur oleh firman Allah. Dan salah satu ukuran daripada gereja Tuhan yang akan masuk di dalam pesta perkawinan anak domba adalah gereja Tuhan yang tercatat di dalam Wahyu 12 ayat yang pertama ini. Gereja yang berselubungkan matahari. Alkitab berkata, tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Alkitab berkata di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12, Mazmur 84 ayat yang ke-12 dikatakan, ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Perhatikan Alkitab berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Maka saya yakin dan percaya bahwa gereja Tuhan bertumbuh ke arah Kristus, maka akan bersalut dengan matahari, bersalut dengan kemuliaan akan Tuhan. Maka sekalipun diincar oleh naga merah, diincar oleh iblis, Alkitab berkata, iblis seperti singa mengaum-ngaum di sekelilingmu, mencari celah untuk berusaha untuk menelan akan setiap milik kepunyaan Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya seperti Daniel di dalam gua singa, tidak dapat disentuh oleh singa karena penyertaan Tuhan ajaib di dalam kehidupannya. Demikianlah dunia ini sama seperti gua singa. Di sekeliling kita ada iblis yang mengaum-ngaum seperti singa, mencari kesempatan untuk menerkam dan menghancurkan setiap milik kepunyaan Tuhan. Maka kita bertumbuh ke arah Kristus sampai kita telah bersalut dengan kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Kita bukan hanya sekedar menjadi bintang, tetapi lebih daripada itu, kita harus bertumbuh menjadi matahari. Kita harus menjadi terang dunia, karena yang terseret oleh ekor naga adalah sepertiga bintang di langit. Tetapi matahari tidak tercatat terseret oleh ekor naga. Maka kita gereja harus bertumbuh ke arah Kristus sampai kita benar-benar bersalut dengan kemuliaan Tuhan. Seperti kayu penaga. Seperti kayu penaga yang berwarna hitam kecoklatan. Kayu penaga adalah kotak yang ditempatkan di dalam ruang maha kudusnya Tuhan, yaitu tabut perjanjian, terbuat dari kayu penaga yang telah disalut dengan emas murni. Jadi telah disalut dengan emas murni, telah bersalutkan urapan daripada roh Tuhan, telah bersalutkan kemuliaan Tuhan. Maka tidak dapat disentuh sama sekali oleh kuasa-kuasa dunia ini, oleh roh-roh miskin dunia ini. Maka sekali lagi hari-hari ini ketika kita bisa melihat tanda-tanda zaman sementara terjadi, kita harus bersiap. Seringkali tanda lahiriah, tanda-tanda alam kita bisa bersiap diri. Ada mendung, kita mempersiapkan payung, jas hujan dan sebagainya. Tetapi tanda-tanda zaman kita nggak pernah pedulikan. Tetapi kita mau belajar pribadi lepas pribadi, untuk kita bukan hanya peka melihat tanda-tanda alam, tetapi kita harus peka untuk bisa melihat tanda-tanda zaman yang sementara terjadi. Bukankah Alkitab berkata, pembukaan meterai yang keempat ada kuda hijau kuning? Itu berbicara tentang penyakit sampar. Dan hari ini kita bisa melihat apa yang terjadi bukan hanya di satu daerah, tetapi seluruh dunia mengalami kegoncangan oleh penyakit sampar. Dan apakah kita menutup mata? Itu bagian daripada kesalahan manusia, konspirasi dan sebagainya. Itu adalah penggenapan dari setiap firman Allah yang digenapi. Maka kita harus bangkit, sadar, bangun dari tidur lelap kita. Dan kita harus benar-benar bersiap, mempersiapkan kehidupan kita untuk menyongsongkan mempelai laki-laki sorgawi. Maka di sini
Di sini kita bisa melihat salah satu ukurannya adalah perempuan ini telah bersalut dengan matahari, telah bersalut dengan kemuliaan Bapa. Maka kita nggak akan takut dengan kedahsyatan malam, kita nggak takut dengan penyakit sampar, penyakit menular. Kedahsyatan malam tidak dapat menyentuh kita. Terang seterang lilin saja kegelapan tidak dapat menguasai. Apalagi kalau kita telah bersalutkan matahari, bersalutkan kemuliaan Bapa. Maka kita akan menjadi terang buat banyak orang. Jadi pertama adalah seorang perempuan berselubungkan matahari. Tadi saya katakan kita adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak dapat disembunyikan. Kita akan dinilai, diperhatikan orang karena kita adalah kota yang dibangun di atas gunung. Di atas gunung kudusnya Tuhan, di sanalah kota Tuhan itu dibangun. Dan itu adalah kita, Sion, kota Allah yang hidup. Di gunung kudusnya Tuhan, di sana kita akan dibangun dan kuasa-kuasa asing tidak dapat menguasai kehidupan kita. Kita akan berkuasa atas segala sesuatu. Kejadian 1 ayat yang ke-26, Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia supaya kita berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi yang terjadi, dunia menguasai kehidupan kita. Keinginan-keinginan daging menguasai kehidupan kita. Dan kita tidak berdaya. Maka kita butuh roh Tuhan di dalam hidup kita untuk membawa kita kepada pertumbuhan penuh di dalam Kristus. Jadi pertama Alkitab berkata perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bulan adalah gambaran daripada Kristus. Maka gereja Tuhan yang telah bersalut dengan matahari, dia tetap akan berdiri di atas dasar kebenaran Tuhan. Dia akan tetap berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi bulan memancarkan cahaya daripada matahari. Maka Kristus ada di dalam dunia ini memancarkan akan kemuliaan daripada Tuhan, memancarkan kemuliaan daripada Bapa. Maka di situ manusia bisa melihat akan pribadi daripada Tuhan seperti apa. Maka saya yakin dan percaya bahwa kita harus benar-benar memperhatikan akan kehidupan kita. Gereja Tuhan harus bersiap, gereja Tuhan harus bertumbuh, gereja Tuhan harus memperhatikan pertumbuhan dia secara rohani seperti apa. Waktu Tuhan sudah sangat singkat. Banyak orang membangun bangunan yang begitu indah, tetapi ketika dasarnya salah, maka goncangan datang menghancurkan akan bangunan itu. Tetapi ketika bangunan di atas dibangun di atas dasar Kristus, ketika angin datang, hujan datang, banjir datang, bangunan itu akan tetap berdiri kokoh. Berapa banyak orang hari ini yang mengalami kehancuran. Ekonomi boleh bergoncang, tetapi rohani harus tetap kuat dari hari ke hari. Kesehatan boleh bergoncang, tetapi kita secara rohani tidak akan tergoncangkan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena kita tinggal menetap di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan meski digoncang-goncangkan oleh apapun. Jadi kita gereja Tuhan berdiri di atas dasar firman Allah. Kita gereja Tuhan dibangun di atas dasar cuman satu, yaitu Kristus. Banjir boleh datang, hujan boleh datang, angin boleh datang, tetapi kita tidak akan pernah goyah karena kita punya Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa firman Tuhan adalah ukuran di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan selanjutnya Alkitab berkata, jadi perempuan ini berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Ketika orang-orang Majus datang mencari Tuhan Yesus,
Yang menjadi penunjuk arah adalah bintang. Maka di kitab Daniel 12 ayat yang ketiga. Coba Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Maka orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Dan Alkitab berkata yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Maka yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ketika orang berjumpa dengan kita, orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kita akan menjadi penunjuk arah untuk menunjukkan jalan, untuk mengarahkan orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka bintang-bintang ini berbicara tentang Roh Kudus. Karena gak ada orang yang berjumpa dengan Tuhan tanpa dituntun oleh Roh Tuhan, tanpa diarahkan oleh Roh Tuhan. Maka kita bersalutkan matahari, kita berdiri di atas kebenaran, dan gereja Tuhan harus punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. 12 adalah angka persekutuan dengan Tuhan, karena ada 12 murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. 13 adalah angka sempurna. Tetapi kalau orang bilang 13 adalah angka sial. Tetapi 13 adalah angka sempurna. Karena 12 murid Tuhan Yesus dan Tuhan, memang 7 adalah angka sempurna. Tetapi 13 adalah angka persekutuan yang sempurna. Karena ada 12 murid Tuhan dan Tuhan Yesus. Maka yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Jadi jelas sekali ada 12, ada bermahkota dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi gereja Tuhan bersalutkan matahari, berdiri di atas kebenaran. Dan kita berkata bermahkota 12 bintang di atas kepalanya. Ada mahkota yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Dan selanjutnya dikatakan ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Galatia 4 ayat yang ke-19. Galatia 4 ayat yang ke-19. Hai anak-anakku, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi di sini kita bisa memperhatikan Rasul Paulus berkata dia mengalami sakit bersalin sampai rupa Kristus itu nyata di dalam kehidupan setiap milik kepunyaan Tuhan. Maka kita pun gereja Tuhan, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang dalam keadaan mengandung apa? Mengandung firman dan Roh Kudus. Maka kita akan melahirkan kebenaran. Secara pribadi kita pun harus penuh dengan firman dan Roh Kudus. Keintiman dengan Tuhan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang akan mengandung firman dan Roh Kudus, dan kita akan melahirkan kebenaran dalam hidup kita. Maka yang nampak bukan lagi manusia lama kita, tetapi yang nampak adalah manusia yang baru di dalam kehidupan kita. Karena pemilik janji bukan Ismail, pemilik janji adalah Ishak. Manusia lama kita bukan pemilik daripada janji, tetapi manusia baru kita itu adalah pemilik daripada setiap janji Tuhan. Sama seperti Maria yang intim bergaul dengan Tuhan, pada akhirnya Maria pun mengandung daripada Roh Kudus dan melahirkan kebenaran, melahirkan Kristus.
Di dalam kehidupan kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan akan melahirkan orang-orang urapan yang baru. Di satu sisi kita akan Tuhan pakai untuk mencetak atau menghasilkan orang-orang urapan, orang-orang yang diurapi yang baru. Tetapi di sisi yang lain, kita pun secara pribadi harus benar-benar mempersiapkan kehidupan kita. Paulus berkata, jangan sampai dia sendiri memberitakan Injil, pada akhirnya dia pun ditolak. Kita mengizinkan Roh Tuhan membaharui kita dari hari ke hari. Jadi gereja Tuhan mengandung firman dan roh, melahirkan akan kebenaran, melahirkan akan urapan di dalam kehidupan mereka. Dan kita berkata ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi berkepala 7 adalah angka yang sempurna. Maka dia dengan segala kepalsuan yang sempurna, dia akan melakukan begitu banyak mujizat. Alkitab berkata iblis datang seperti malaikat terang. Banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang tertipu oleh kebaikan. Begitu banyak orang, tetapi kebaikan yang menyesatkan, bahkan disertai dengan tanda-tanda. Tetapi pada kenyataannya menentang hal-hal yang bersumber daripada Tuhan. Menentang pekerjaan roh, menentang karunia-karunia roh, menentang segala sesuatu yang bersumber daripada Roh Kudus. Antikristus secara pribadi akan muncul. Tetapi hari ini roh antikristus itu bekerja begitu sangat luar biasa. Antikristus, Kristus artinya yang diurapi. Anti berarti menolak segala sesuatu yang bersumber daripada urapan itu sendiri. Karunia-karunia Roh Kudus bagian daripada hal yang bersumber daripada Roh Kudus. Tapi tidak sedikit orang yang menolak, menghakimi. Memang begitu banyak yang palsu. Tetapi saya yakin dan percaya satu hal, ketika kita punya keintiman dengan Tuhan, kita tahu yang asli rasanya seperti apa, maka kita bisa membedakan mana yang palsu. Tapi nggak sedikit orang yang berani berkata ini adalah urapan yang palsu, sedangkan mereka tidak pernah bergaul karib dengan urapan itu. Kalau kita punya sahabat karib, kita punya teman dekat, bahkan dalam keadaan yang gelap dia bersuara, sekalipun lembut kita tahu itu teman kita. Dia lewat, kita tahu baunya, ini teman saya ini. Bagaimana caranya kita bisa membedakan yang palsu dan yang asli? Kita harus bergaul karib dengan yang asli. Maka kita akan tahu yang palsu yang mana. Jadi di sini ada naga merah yang berkepala 7. Ada kepalsuan yang sempurna dengan satu tujuan untuk menyesatkan akan setiap milik kepunyaan Tuhan. Tujuannya untuk menyeret sepertiga bintang di langit untuk bisa terjatuh. Tetapi saya percaya ketika kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, Dia Allah yang ajaib yang akan menuntun perjalanan kita. Dia Allah yang ajaib yang akan membawa kita untuk bisa membedakan mana yang berasal daripada Tuhan dan mana bukan daripada Tuhan. Jadi naga merah berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ekor naga itu menyeret sepertiga bintang di langit dan dilemparkan ke atas bumi. Siapakah kepala dan siapakah ekor? Yesaya 9 ayat yang ke-14. Yesaya 9 ayat yang ke-14. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala,
Dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. Jadi yang menyeret sepertiga bintang di langit adalah nabi-nabi palsu yang mengajarkan dusta. Membuat begitu banyak orang yang pada akhirnya tertipu dan mereka terjatuh. Kalau kita baca tadi di dalam Daniel 12 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bahkan kita lihat bahwa orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Allah, begitu banyak yang pada akhirnya pun terjatuh, terseret oleh ekor naga, oleh ajaran-ajaran palsu yang menyenangkan akan kedagingan, membawa seseorang untuk mengejar perkara-perkara yang di bawah, bukan perkara-perkara yang di atas. Maka kita harus waspada pada hari-hari ini, supaya kita bisa membedakan mana yang berasal daripada Tuhan dan mana yang bukan berasal daripada Tuhan. Di depan kita ada masa kesukaran yang besar. Supaya kita sadar, di depan kita ada masa kesukaran yang besar. Ada masa di mana antikristus akan berkuasa. Bahkan kalau saudara baca Sangkakala kelima, dikatakan bahwa akan ada penyiksaan selama 5 bulan. Orang mencari maut, maut tidak ada. Mau mati tidak bisa mati. 5 bulan lamanya. Siapa yang kuat untuk bertahan di masa-masa itu? Maka sebelum memasuki masa itu, kita gereja Tuhan harus dipersiapkan supaya kita boleh terluput di masa-masa itu. Perempuan di Wahyu 12 ini dikatakan, saya baca ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perempuan ini akan dibawa untuk dipelihara selama 1260 hari, atau selama 3,5 tahun, atau selama 42 bulan, di masa di mana antikristus itu berkuasa. Gereja akan terluput di masa-masa itu. Tetapi ukuran seperti apa? Firman Allah adalah ukurannya, bukan apa kata orang. Manusia akan mengukur kita kadang-kala dengan ukuran palsu. Ukuran yang dibawa oleh kuda hitam di meterai yang ketiga. Kuda hitam, penunggang kuda hitam itu membawa akan timbangan, itu ukuran palsu. Nanti kita akan bahas tentang 4 kuda itu. Takaran palsu akan diukurkan kepada gereja. Tetapi firman Tuhan adalah ukurannya. Dan kita rindu supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dipersiapkan, supaya kita terluput di masa-masa yang sangat sukar itu. Tapi Alkitab berkata, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih dan yang setia. Golongan Ruang Maha Kudus adalah golongan yang setia, akan melayani Tuhan dengan setia, akan menyembah Tuhan dengan setia, akan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa, 3,5 tahun perempuan ini akan dipelihara jauh daripada ular itu. Selama pemerintahan antikristus itu berkuasa, gereja Tuhan akan disingkirkan. Penyingkirannya bukan di awan-awan, tetapi gereja masih ada di dalam dunia ini. Sama seperti bangsa Israel ketika bangsa Israel ada di Mesir. Dan mereka tetap terpelihara ketika tulah itu menulahi, ketika Tuhan menulahi akan bangsa Mesir. Bangsa Israel itu ada di Goshen,
Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9, tidak ada yang baru di bawah matahari. Apa yang pernah ada akan ada kembali. Maka segala sesuatu yang terjadi akan terus terjadi, dan intensitasnya akan semakin tinggi sampai masuk kepada masa kesukaran yang besar. Dan hari-hari yang akan datang, kita akan belajar untuk lebih dalam lagi tentang begitu banyak rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Karena kita sudah dekat akan hari kedatangan Tuhan, maka kita harus benar-benar bersiap. Saya sudah berdoa dari beberapa waktu. Beberapa waktu berjalan saya berdoa, sudah waktunya Tuhan atau belum? Sudah waktunya Tuhan atau belum untuk menyampaikan firman Tuhan tentang peta zaman, hal-hal yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Dan tadi ketika saya berdoa, tadi siang saya berdoa, Tuhan kasih lihat saya. Tuhan kasih lihat saya begitu banyak bintang yang bercahaya di langit. Dan saya lihat mulai berjatuhan seperti meteor. Dan saya lihat ada naga yang begitu sangat mengerikan, mulai menjatuhkan satu persatu bintang itu. Dan saya tahu bahwa sudah waktunya untuk kita mulai mengajar, membagikan tentang rahasia gereja Tuhan di akhir zaman ini. Saya percaya bahwa ketika kita mau diajar oleh Roh Kudus, kita akan memahami segala sesuatu. Jadi kita mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan hari-hari ke depan kita akan belajar tentang rahasia daripada 4 kuda di dalam kitab Wahyu. Dan kita akan terus berlanjut. Kita akan terus belajar. Wahyu 11 tentang 2 saksi Allah, kita akan belajar. Jadi kita harus mempersiapkan diri supaya benar-benar tanah hati kita ini menjadi tanah hati yang subur. Supaya benih firman yang ditabur itu akan bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Bahkan lebih daripada itu, kita tidak mudah untuk ditipu. Contohnya orang bilang, oh cawan murka sudah mau dicurahkan. Banyak orang ketakutan. Ada tahapannya. Cawan murka itu belakangan. Dimulai dari meterai pertama, meterai kedua, sampai meterai ke-7. Meterai ke-7 pembukaan 7 sangkakala. Setelah 7 sangkakala baru masuk penumpahan cawan murka. Enggak mungkin kalau sangkakala belum ditiup atau yang lain tahapannya belum terjadi, sudah ada di cawan murka. Makanya kita harus belajar akan firman Tuhan. Jadi puji nama Tuhan. Sekian saja, semoga ini jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.